Halo teman-teman yang mendengarkan dimanapun Anda berada, kembali lagi kita di cuap-cuap. Cuap-cuap deh. Apa kabar teman-teman? Semoga baik semuanya ya, semoga sehat selalu ya dimanapun teman-teman berada. Semoga selalu diberikan kesehatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan lahir dan batin. Oke, jadi awal tahun ini kayaknya breaking news deh ya. Karena awal tahun ini tiba-tiba ada berita nih, ya kan? Jadi hari Senin kemarin tanggal 6 Januari itu ada pengumuman dari PSSI. Ini mereka memutuskan kontrak dengan pelatih timnas Indonesia yaitu Sintayong. Yang mana artinya Sintayong secara tidak langsung adalah dipecat sebagai atau dicopot dari jabatannya sebagai pelatih tim nasional Indonesia. Dimana tentunya ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan penggemar timnas. Dan saya jujur ya, saya tidak terlalu mengikuti sebenarnya perkembangan tim nasional Indonesia ini, cuma sekedar ikut-ikutan aja. Nah, aslinya nih, walaupun saya juga suka sepak bola sebenarnya, cuma nggak terlalu mengikuti. Tapi saya lihat ya perubahannya semenjak dipegang oleh Pak SBY ini. Ya karena saya lihat nih bapak saya tuh aslinya tidak terlalu suka nonton bola. Beliau memang suka sepak bola teman-teman, tapi kalau nonton bola itu jarang-jarang beliau nonton. Kan kemarin Piala Dunia itu aja ya, kalau malam pertandingannya bapak saya milih tidur gitu. Nah tapi semenjak timnas ini dipegang oleh STY, itu bapaknya pertama kali saya lihat ya, bapak saya tuh di umur segini, umur yang sudah mulai senja itu, beliau rela begadang buat nonton timnas. Pertama kali nih semenjak dipegang STY, bela-belain beliau tuh, bapak saya tuh begadang buat nonton timnas. Saya aja lebih memilih tidur. Tapi bapak saya tuh yang saya lihat tuh, karena jarang banget gitu nonton. Karena pas saya tanya juga kan, weh kemudian Ji nonton gini, nonton sepak bola ya, nah sekarang mainnya bagus. Jadi kan, dan banyak juga mungkin penggemar yang seperti itu ya, akhirnya nonton kembali timnas karena permainannya sudah mulai bagus. Nah memang di bawah STY ini trennya timnas ini semakin meningkat gitu. Dan bukan STY aja, STY juga dibantu oleh rekrutan oleh banyak pemain diaspora gitu kan, jadi banyak yang dinaturalisasi. Jadi itu juga cukup mengangkat performa tim ini. Dan juga karena itu STY-nya itulah pokoknya. Tapi kalau kita lihat, karena kan sekarang ranking FIFA-nya aja udah naik kan, ya kan, bayangkan tuh kan sekarang masih ada peluang, bisa dibilang nih masih ada peluang lolos ke Piala Dunia ya, walaupun kita sebagai fans timnas ya, saya yakin pasti banyak yang tidak terlalu menaruh harapan gitu. Jadi kita memang pengen Indonesia lolos, tapi kalaupun nggak lolos kita nggak akan terlalu kecewa gitu. Tapi kita akan tetap bangga karena permainannya itu udah semakin baik gitu. Kalau kita lihat di level timnas ini ya, oke, di level timnas itu sudah semakin baik permainannya. Saya juga pernah nonton, saya jarang begadang. Ini saya nonton tuh kalau yang pertandingannya jam-jam 8 malam, saya nonton dan memang permainannya sudah semakin bagus gitu. Ya karena ya itulah salah satunya ya, karena dibantu oleh banyak sekali pemain diaspora. Nah ini yang juga banyak dikritik kemarin dari STY ya, katanya STY itu tidak akan bisa maju kalau tidak menggunakan pemain-pemain diaspora. Ya betul juga sih. Ini kita lihat aja kualitas pemainnya, bukan meremehkan ya, kualitas liganya aja kita lihat. Kita bisa bersaing apakah dengan banyak pemain lokal itu, menurut teman-teman nih yang nonton timnas, apakah dengan banyak pemain lokal yang dipakai, kalau misalnya nggak ada pemain diaspora nih, apakah ranking FIFA-nya akan meningkat sedrastis itu? Apakah bisa sampai di titik ini? Kan itu aja yang dilihat dulu. Bagaimana menurut teman-teman, apakah bisa atau tidak? Ya kan? Nah pemecatan ini juga menurut saya pribadi sih agak kurang pas timingnya ya. Walaupun menurut PSSI ini timing yang pas
dilakukan karena masih ada punya waktu 2 bulan, sekitar 2 bulan setengah untuk persiapan si pelatih baru untuk mengikuti round 3 kualifikasi World Cup, kualifikasi Piala Dunia. Jadi katanya sekarang adalah waktu yang tepat buat PSSI ini. Dan berdasarkan dari alasan PSSI, alasan pemecatannya adalah karena alasan non teknis. Kayak misalnya katanya SBY tidak mau belajar bahasa Indonesia, ya kan, karena sudah sekitar 5 tahun SBY ini masih belum bisa nih bahasa Indonesia. Jadi harusnya kalau 5 tahun di Indonesia ya harusnya udah bisa lah bahasa Indonesia. Jadi masalah komunikasi, terus juga katanya terjadi masalah di ruang ganti ketika mau melawan Cina dan lain sebagainya, masalah non teknis yang akhirnya menyebabkan PSSI memutuskan untuk memutuskan kontrak dengan PY. Itulah, jadi ya banyak yang kecewa, banyak fans timnas yang kecewa, banyak fans timnas yang patah hati tentunya ya, karena trennya sedang bagus, bisa kita bilang trennya sedang bagus. Walaupun di AFF kemarin gugur ya, AFF kan ya itu juga yang diturunin juga pemain-pemain ini 20, 21 gitu kan, pemain-pemain muda lah hitungannya gitu. Jadi belum yang berpengalaman. Dan kayaknya juga ya penggemar sepak bola tanah air yang menikmati timnas era sekarang ini juga nggak terlalu kecewa gitu gugur di AFF kemarin. Kayaknya dah ya, kalau saya lihat di sosmed kayaknya nggak banyak yang kecewa sih. Cuma ya itu salah satu juga dijadikan alasan untuk pemecatan atau pemutusan kontrak di SBY ini. Tapi menurut saya itu belum punchline-nya. Jadi itu pemecatan ini belum punchline-nya. Punchline-nya adalah nanti ketika si pelatih baru dipilih gitu, diresmikan. Karena menurut rumornya kan pelatih yang dipilih ini adalah Patrick Kluivert. Benar nggak sih? Enggak sih pengucapannya Patrick Kluivert. Katanya nih menurut rumornya nih, Kluivert ini yang akan didapuk menjadi pelatih timnas, walaupun belum resmi, itu masih rumor ya kan. Dan kalau kita lihat rumor-rumornya nih, Patrick Kluivert ini backgroundnya tidak terlalu bagus ya, karena pernah terjerat kasus judi, berhubungan dengan judi, dan juga di timnas dia pernah megang timnas katanya, dan itu tidak terlalu bagus, megang klub juga jadi pelatih prestasinya kurang memuaskan gitu. Jadi kalau misalnya Patrick Kluivert ini yang benar-benar didapuk menjadi nahkoda tim nasional Indonesia, maka itu akan menjadi punchline-nya guys ya. Dan lagi gongnya lagi adalah kalau misalnya bener nih alasan pemilihan Patrick Kluivert ini adalah karena dia satu-satunya calon yang datang ketika interview pada tanggal 25 Desember ya, dimana kita tahu 25 Desember adalah hari Natal ya. Jadi karena dia datang di hari Natal, dia bela-belain untuk datang interview, maka itu adalah nilai plusnya. Nah itu gongnya tuh, itu punchline-nya itu kalau Patrick Kluivert ini benar-benar terpilih sebagai si nahkoda atau pelatih dari tim nasional Indonesia. Nah itu baru gongnya tuh, itu benar-benar sebuah job yang sangat bagus dari PSSI. Nah, itu job masterpiece dari PSSI lah kalau saya bilang ya. Gitu guys. Karena ya kalau saya lihat ya, timnas bagus memang. Cuma kan yang sekarang ini kalau menurut saya nih, menurut pandangan saya yang sekarang kita lihat prestasi timnas ini, itu menurut saya cuma sebuah apa ya, langkah jangka pendek gitu untuk meningkatkan persepak bolaan Indonesia. Karena kan ya prestasi timnas sekarang ini kan banyak dibantu oleh juga pemain-pemain diaspora gitu, pemain-pemain naturalisasi. Sementara pemain lokal itu dikit banget, bisa kita hitung jari yang masuk timnas sekarang. Ya kan, itu kan berarti ya cara instan lah, kayak kita di klub lah, kayak ngurus klub, transfer pemain, ngambil pemain-pemain yang jadi. Kalau di klub kan gitu kan, biasanya ngambil pemain jadi tapi pemain akademinya tidak dipikirkan gitu.
Nah, ini yang saya lihat nih, PSSI ini langkah yang dilakukan ini sekarang gitu baru terlihat yang untuk jangka pendek doang gitu. Sementara langkah jangka panjangnya itu kalau buat saya belum melihat, saya belum merasakan ada langkah jangka panjang yang dilakukan oleh PSSI ini untuk meningkatkan kualitas persepak bolaan di Indonesia gitu. Karena ya kita lihat aja gitu, kualitas liganya Liga 1 sekarang ya masih gitu-gitu aja gitu. Kualitas liga masih gitu-gitu aja, penyelenggaraan masih bisa dibilang belum profesional banget gitu kan. Hype-nya juga gak banyak gitu. Juga pembinaan pemain mudanya juga kayaknya nggak terlalu kelihatan gitu kan. Ya kita bandingin aja sama yang paling bagus lah di Asia gitu, Jepang ya kan. Jepang itu kelihatan jelas gitu pembinaan pemain mudanya. Bahkan di Jepang itu katanya ada turnamen dari tingkat SMP dan juga tingkat SMA. Bahkan saya pernah baca di Twitter itu pertandingan turnamen tingkat SMA Jepang yang nasional itu bahkan sampai disiarkan di televisi nasional, dan bahkan pertandingan finalnya itu pun tiketnya ludes terjual. Bayangin teman-teman, itu kan kelihatan banget. Bahkan tingkat SMA aja mereka sudah menjalankan kompetisi dengan seprofesional itu gitu. Jadi pasti menghasilkan pemain-pemain yang ya paling enggak kualitas pemainnya akan meningkat kalau dijalankan dengan profesional gitu. Kalau pembinaan pemainnya dari usia muda itu lebih serius, lebih profesional, itu pasti akan menghasilkan pemain-pemain muda yang juga berkualitas gitu loh. Ya kan? Tapi sekarang kan kita belum lihat ini gitu. Bahkan klub aja masih banyak masalahnya gitu di klub yang di liga yang kita bilang sudah tingkat profesional lah itu aja masih banyak masalahnya, masih banyak ada kendala gitu. Belum lagi fasilitas juga sekarang, kondisi lapangan banyak yang tidak berstandar internasional misalnya. Jadi kalau misalnya banyak punya stadion yang berstandar internasional itu kan lebih bagus lah. Itu fasilitas latihan lah yang cukup gitu. Itu kan bisa meningkatkan kualitas pemain juga gitu. Nah, ini yang kita tidak lihat dilakukan oleh PSSI sekarang gitu. Jadi masih berfokus ke timnas aja nih. Kalau buat saya sendiri sih ini cuma sekedar pencitraan gitu. Karena belum ada loh langkah konkretnya gitu di usia muda misalnya. Belum ada kompetisi yang benar-benar dijalankan dengan profesional. Nah, contoh lah kalau misalnya di basket dulu ada, atau sekarang masih ada apa enggak? DBL. DBL menurut saya salah satu kompetisi basket yang di tingkat SMA SMP ya, yang sangat proper gitu. Jadi bilang semi profesional lah pengelolaannya. Tapi sayangnya di basket ya liganya yang agak kurang gitu. Jadi ya kualitasnya juga sama lah kayak di sepak bola. Nah, ini yang kita tidak lihat dilakukan oleh PSSI, yaitu pembinaan usia muda, terus pembenahan kualitas liga itu yang nggak kelihatan gitu. Jadi kayak jangka panjangnya ya udah kayak tidak terlaksana dengan baik gitu. Jadi kayak nggak ada apa istilahnya roadmap yang benar-benar proper gitu untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia gitu. Karena sekarang ya PSSI masih ngurusin timnas doang gitu. Timnas aja loh, ini timnas bagus oke gitu kan. Kita sebagai supporter pasti sangat menginginkan timnas kita bagus, tim nasional kita bisa melaju setinggi-tingginya di kancah sepak bolaan dunia ya kan. Nah, tapi kalau tidak didukung oleh ini juga jangka panjangnya ya gimana gitu, tidak akan maju-maju juga sepak bola kita gitu teman-teman. Jadi ya itu aja sih. Kalau buat saya sih pemecatan STY ya STY mau dipecat mau enggak ya urusan PSSI sebenarnya kan. Cuma kayaknya timingnya aja yang nggak pas sekarang ini gitu. Jadi kalau misalkan udah selesai kualifikasi Piala Dunia terus dia gagal terus dipecat ya nggak masalah gitu. Makanya sekarang ya agak tidak pas aja gitu. Apalagi nanti
penggantinya kalau misalnya benar seperti yang dirumorkan, ya mau gimana, masa ininya apa istilahnya, CV-nya lebih 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 jelek gitu. Kita kan maunya walaupun diganti dan targetnya lolos ke Piala Dunia, kan harusnya cari pelatih yang lebih bagus dari Sintayong gitu kan. Yang benar-benar bisa memanfaatkan atau punya apa ya, game plan yang jelas untuk tim nasional ini gitu. Karena menurut saya timnas ini sekarang udah terbentuk gitu lah ya, udah punya identitas bermain gitu. Jadi kalau misalnya diganti sekarang, apakah identitas bermainnya ini atau ide permainan yang akan dijalankan pelatih baru nanti apakah akan sesuai dengan kualitas pemain yang ada gitu. Itu aja sih yang jadi masalah ya kan. Lagi sekarang masih ini berjuang di kualifikasi ini gitu. Loh, jangan sampai nanti mengganggu ritmenya itu. Ya urusan PSSI lah itu ya. Nah, sekarang sebagai fans timnas, buat teman-teman, target kita adalah pokoknya harus lolos Piala Dunia gitu. Karena kan udah ganti nih pelatihnya nih. Ya udah mau nggak mau harus lolos lah. Iya kan? Daripada masa mau ngulang lagi, membangun lagi gitu. Itu aja sih ya. Oke, mungkin itu aja sekian yang bisa saya sampaikan untuk breaking news kali ini. Semoga teman-teman mengerti apa yang saya sampaikan. Mungkin itu aja. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah. Ciao.